Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang negara-negara yang paling dingin di dunia, terus tempat ekstrim yang bisa bikin manusia itu beku dalam beberapa menit aja. Coba aja gitu ya kalian bayangin kalau misalnya kalian bangun nih pagi-pagi, bukan suara ayam nih yang kalian dengar, bukan suara kendaraan juga, tapi suara aneh gitu, kayak retakan kecil di udara. Terus kalau misalnya kalian keluar rumah nih, nafas kalian ini langsung berubah jadi asap putih tebal. Udah gitu hidung kayak yang ditusuk sama jarum. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, bulu mata kalian itu bisa beku. Nah di suhu kayak gitu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Nggak pakai sarung tangan nih, kulit kalian bisa rusak permanen. Nggak nutup wajah, paru-paru bisa kerasa kayak kebakar. Dan yang paling mengejutkan, air panas yang kalian lempar ke udara itu bisa langsung berubah jadi salju atau es sebelum jatuh ke tanah. Kedengerannya aneh gak sih? Kayak dunia alien gitu ya. Tapi nyata. Dan ada manusia yang benar-benar hidup di tempat kayak gitu setiap hari. Nah hari ini kita bakal masuk ke dunia ekstrim. Dari mulai negara yang paling bersalju di dunia, negara paling dingin di dunia, kehidupan manusia di suhu minus puluhan derajat, sampai fakta ilmiah yang bikin tempat-tempat ini bisa sedingin itu. Siapin minuman yang hangat, karena setelah ini ceritanya bakal kerasa dingin banget. Sebelum kita bahas negara-negara ekstrim nih, kita harus paham dulu, kenapa sih ada tempat yang bisa sedingin itu? Jawabannya ada di kombinasi beberapa faktor. Ada di letak geografis. Jadi, semakin dekat ke kutub, itu bakal semakin sedikit sinar matahari yang diterima. Terus dari segi ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, semakin tipis juga udara, dan otomatis suhunya bakal semakin dingin. Terus, jarak dari laut itu juga berpengaruh. Daerah yang jauh dari laut itu cenderung lebih ekstrim. Panasnya tuh bisa sangat panas, dinginnya juga bisa sangat dingin. Udah gitu faktor dari angin kutub. Nah, angin dari wilayah Arktik itu bawa udara yang super dingin. Semua faktor ini kalau misalnya digabung itu bisa nyiptain tempat dengan suhu yang hampir tidak masuk akal. Ini adalah fakta penting yang sering bikin orang salah paham ya. Tempat paling dingin itu belum tentu punya salju yang banyak. Kenapa? Karena salju itu butuh kelembaban sebenarnya. Jadi kalau misalnya udaranya terlalu kering, walaupun dinginnya ekstrim gitu, salju justru sedikit. Contohnya nih, di beberapa wilayah kutub itu dingin banget, tapi curah saljunya justru kecil. Nah, sebaliknya, daerah yang punya angin lembab dari laut, itu bisa banget punya badai salju yang gede. Jadi kita bakal bahas 2 kategori nih. Negara dengan curah salju terbanyak, dan negara dengan suhu paling ekstrim. Dan hasilnya bakal bikin kalian cukup terkejut. Kalau kita ngomongin negara paling bersalju, pemenangnya itu bukan kutub, bukan juga wilayah es abadi. Justru sebuah negara yang terkenal dengan teknologi modern dan budaya unik. Nah, di beberapa wilayahnya, salju ini bisa turun hampir setiap hari selama musim dingin. Bahkan dalam satu musim gitu ya, ketebalan saljunya itu bisa mencapai setinggi gedung 2 lantai. Tebal banget, kebayang nggak curah saljunya kayak apa? Nah, fenomena ini terjadi karena adanya kombinasi antara angin dingin dari daratan besar Asia, terus uap air dari laut, dan pegunungan yang maksa udara naik. Jadi ketika udara lembab, naik, dan mendingin, ya salju bakal turun dalam jumlah yang luar biasa. Ada kota yang tiap tahun itu harus ngeruk salju pakai alat berat.
Jalan raya itu bisa berubah jadi lorong es raksasa. Dan trotoar itu kadang-kadang ketimbun. Ada di bawah dinding salju yang tingginya bisa beberapa meter. Hidup di tempat dengan salju ekstrim itu bukan cuman dingin yang kerasa, tapi penuh perjuangan juga. Rutinitas harian penduduk nih, kayak nyekop salju tiap pagi gitu ya, ngebersihin atap supaya nggak runtuh, karena kan salju lama-lama berat ya. Terus ngejaga pipa air supaya nggak membeku karena mampet entarnya. Transportasi juga harus didesain seunik mungkin, menyesuaikan. Ada kereta sama pemanas khusus loh. Dan jalan raya di sana itu dilengkapin sama sistem pemanas bawah tanah. Jadi bahkan beberapa kota itu punya sistem penyemprot air hangat di jalan. Walaupun berat nih, tapi penduduk setempat justru ngejadiin salju sebagai bagian dari budaya. Festival salju raksasa itu tuh bakal diadain tiap tahun. Dan patung es setinggi kayak gedung gitu, tinggi banget, itu dibuat cuma untuk hiburan. Memanfaatkan salju yang segitu numpuknya. Sekarang kita masuk ke kategori yang lebih ekstrim, yaitu negara dengan suhu terdingin di bumi. Nah, di wilayah pedalaman yang jauh dari laut, suhu itu biasanya turun sampai titik yang hampir tidak bisa dibayangkan. Ada desa nih yang dikenal sebagai tempat berpenghuni paling dingin di dunia, dengan suhu terendah yang pernah tercatat di sana itu mendekati minus 70 derajat. Jadi pada suhu seperti itu, logam itu bisa banget retak, bensin bisa beku, dan kulit itu bisa rusak dalam hitungan menit aja. Bahkan nih, kacamata ini bisa langsung nempel di wajah. Kalau kita nggak hati-hati, nggak bisa lepas. Penduduk di wilayah super dingin itu tuh hidup dengan cara yang sangat beda. Mobil itu nggak pernah dimatiin saat musim dingin. Jadi kalau mesinnya mati, oli itu bakal beku. Dan kendaraan itu nggak akan pernah bisa dinyalain lagi. Air itu nggak ngalir dari pipa. Sebagai gantinya, penduduk itu ngambil es dari sungai, udah gitu dicairin. Double nggak sih kerjanya? Makanan juga jarang banget ditemuin. Makanan yang seger itu jarang banget ditemuin. Jadi mayoritas makanan itu berupa daging beku. Nah menariknya, anak-anak di sana tuh tetap sekolah. Luar biasa ya. Mereka itu cuman libur pas suhu turun di bawah batas tertentu. Ya menurut kita sih mustahil ya. Beberapa fenomena aneh itu cuma terjadi di suhu ekstrim. Jadi kayak misalnya ada air panas yang bisa berubah jadi kristal es di udara, terus bulu mata bisa tertutup salju kecil, suara kedenger lebih jauh karena udara lebih padat. Bahkan pohon di sana itu bisa meledak karena pembekuannya cepat. Jadi di dalam batangnya itu terjadi proses pembekuan yang sangat cepat. Nah, langit malam di daerah dingin itu juga indah banget. Jadi ada auroranya. Aurora itu kelihatannya tuh kayak tirai cahaya raksasa gitu di langit, itu warna-warni gitu kan. Menariknya, tempat paling bersalju belum tentu paling berbahaya. Karena suhu ekstrim yang tanpa salju itu justru lebih mematikan. Salju ini bisa jadi isolator panas. Kalau misalnya udara ultra dingin tanpa salju, itu justru bisa langsung nyedot panas tubuh. Jadi mana coba yang lebih ekstrim? Ya, jawabannya tergantung situasi kali ya. Dunia ini tuh penuh tempat yang luar biasa. Jadi ada wilayah yang saljunya bisa nelan rumah, ada juga tempat yang dinginnya bisa ngebekuin manusia dalam hitungan menit aja. Tapi di balik keekstrimannya, manusia tetap mampu beradaptasi. Mereka membangun rumah khusus, mengembangkan teknologi bertahan hidup, bahkan mereka nyiptain budaya unik yang jelas nggak ditemukan di tempat lain, karena cuma tempat mereka yang suhunya ekstrem.
Sekarang coba bayangin sama kalian, kalau kalian dikasih pilihan antara tinggal di tempat dengan salju setinggi rumah tadi, atau tinggal di tempat dengan suhu minus 60 derajat. Kalian kira-kira bakal pilih apa? Boleh jawabannya ditulis di kolom komentar. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Jaga terus kesehatan fisik dan keuangan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Marich undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.